Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita umur, kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis zikir wa ta'lim yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min adamil istinzahi minal bawli wa min at-takhalli ala turuqin nas aw zillihim aw mawaridihim. Ini adalah menakuti daripada ketiadaan berhati-hati daripada kencing, dan daripada buang hajat di jalan-jalan manusia atau tempat bernaung mereka atau tempat-tempat yang didatangi mereka. Maksudnya adalah sangat banyak ancaman peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka-mereka yang tidak hati-hati. Mereka yang tidak hati-hati daripada buang hajat itu. Dan ancaman peringatan yang diberikan Rasulullah kepada mereka-mereka yang qadha hajat di jalan atau tempat naung yang digunakan manusia atau tempat-tempat yang didatangi mereka. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dengan dua kubur. Artinya di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabat,
melewati ada 2 buah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani, bahwasanya orang yang di dalam 2 kubur itu sedang disiksa, sedang diazab. Nah, ini adalah merupakan ketajaman mata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menembus dinding alam mulki wasyahadah kepada alam barzakh atau alam malakut. Karena perkara yang di dalam kubur itu bukan lagi termasuk dari alam kita ini. Itu sudah masuk ke alam barzakh atau masuk ke alam akhirat, atau bisa juga disebut alam malakut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian daripada manusia-manusia yang diberi Allah keistimewaan dengan ketajaman mata hati mereka, mereka mengetahui orang yang berada di dalam kubur itu apa sedang disiksa atau sedang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau bersabda bahwasanya orang yang di dalam 2 kubur ini sedang menerima azab Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya itu diazab dalam perkara yang besar menurut perkiraan sangkaan mereka. Bala innahu kabir, padahal itu adalah perkara besar. Artinya orang-orang itu menganggap perkaranya yang menyebabkan dia disiksa di kubur itu perkara biasa, padahal itu perkara besar, sehingga dia menerima azab di dalam kubur itu. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun salah satu di antara kedua kubur itu diazab tadi adalah dia sewaktu hidup di dalam dunia berjalan ke sana kemari dengan namimah, dengan anjur atar. Anjur atar yang dimaksud ini adalah al-ifsad bainan nas, membuat kerusakan di antara manusia. Lain dengan anjur atar yang membawa kebaikan. Ada juga contoh anjur atar yang membawa kebaikan. Misalnya si A bapandir lawan B, lalu B ini memuji-muji dengan C, mengatakan bahwa ujar B, aku ini sayang lawan C itu, aku katuju lawan C itu. Oleh si A, satu saat kena bertamuan lawan si dikabarkan, tadi aku ada bertamuan hari apa tuh lawan si B, ternyata B itu sayang lawan ikam, nyaka tujuh lawan ikam. Nah ini anjur juga ngarannya, cuma kadang membawa kerusakan. Itu lain yang dimaksud. Yang dimaksud dengan namimah ini adalah anjur atar, tujuannya adalah merusak atau menambah rusak. Tujuan yang merusak apa? Orang nang dulunya itu baik, karena dianjur atar lalu orang jadi berbantah-bantahan. Nah ini merusak. Ada lagi anjur atar itu tujuannya menambah kerusakan. Orang yang sudah rusak berdahulu, orang yang sudah bermusuhan, lalu dibawa berita sini ke sana, sana ke sini, akhirnya tambah bermusuhan. Nah ini anjur atar. Orang ini kalau tidak disusuli oleh rahmat Allah di dalam dunia, kada sempat dia tobat,
maka begitu masuk dalam kubur sudah mendapat siksa kubur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang anjur atar tadi. Jadi sudah tahu kita bahwa bahayanya kayak itu, maka hendaknya janganlah kita melakukan praktik ini. Anjur atar ini kada ada untungnya. Habar sini bawa ke sana, sana bawa ke sini. Orang nang damai jadi kada baik, orang nang sudah kada baik tambah kada baik. Wa ammal akharu, adapun yang satu kubur lainnya disiksa, fakana la yastatiru min baulihi, bahwasanya dia itu tidak hati-hati daripada kencingnya. Bakamih pembarang, baik laki-laki atau bini-bini. Maksudnya bakamih pembarang itu, pertama masalah aurat. Kada hati-hati tentang membuka auratnya sehingga kelihatan orang. Nah, ini termasuk di sini. Termasuk lagi orang yang kada hati-hati di dalam kencingnya itu adalah orang yang tidak memperhatikan kemana kembalinya parancingannya kamih nito. Adakah tekana batis perancingannya, tekana paha, tekana lintuhut. Nah, termasuk orang yang tidak hati-hati di dalam kencingnya itu adalah orang yang tidak istibra, artinya kada menghabiskan kamihnya sudah dibasuh sehingga kena kaciciran, belum mentiis lagi babasuh sudah. Kayaknya begitu berdiri ada keluar sedikit-sedikit, nah kada tahu lagi nya, kada terasa lagi. Nah, maka apabila seseorang itu masalahnya di sini, inya kena baudu, inya sembahyang membawa najis sembahyangnya. Nah, akibatnya apa? Sembahyangnya kada sah karena awaknya benajis lawan bakas kencingnya tadi, karena inya kada hati-hati. Termasuk orang yang tidak hati-hati dalam kencingnya itu, apabila dia kencing pada bukan tempat tertentu, nah, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Angkanya bisa beda motor kehendakan bakami sehingga tengah jalan berdiri cur bakami, nah kada tahu ke mana hadapnya. Barangkali kiblat dihadapi atau kiblat dibelakangi. Nah, itu masuk nang kada hati-hati, membelakangi atau menghadap kiblat. Lain kalau di dalam WC itu kada jadi masalah menghadapi membelakangi kiblat karena sudah dalam WC itu sudah didinding oleh satu dinding. Ini di tempat terbuka itu hati-hati ke mana arahnya kita bakami itu. Nah, orang yang kada hati-hati dalam hal ini dibuktikan bahwa di dalam kuburnya dia mendapat siksa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammatu azabil qabri minal baul, umumnya azab kubur itu daripada masalah kencing ini. Kebanyakannya orang yang diazab di kubur itu dari masalah urusan bakamih nang kada biris ini. Pastanzihu minal bauli,
maka ujar Nabi kita, hati-hatilah dalam hal bakamih itu. Nah ini kebanyakan kita menganggap itu kada apa-apa, biasa-biasa aja. Padahal jar Nabi tadi, bala innahu kabir, itu urusan besar, bukan urusan inting. Orang nang pembarang bakamih di situ kamari itu. Jadi kalau kita ragu-ragu juga asa ada kamana percikan-percikannya, nah bakubui awak karena sebelah setengah awak dikubui supaya yakin bahwa kita bersih daripada percikan-percikannya kamih itu. Hadis rawahul Bazzar wa Tabarani fil Kabir. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqul malainas salasa. Ujar Nabi, takutlah kamu akan tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang tiga ini. Kila dikata sahabat, mal malainus salasu ya Rasulullah, apakah tiga tempat laknat tadi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yaq'udu ahadukum fi zillin yustazallu bih. Yang pertama, dia itu qadha hajat di tempat orang bernaung. Baik naungan-naungan nang diulah khusus untuk orang bernaung atau di pohon nang rindang. Nah di situ inya qadha hajat. Orang-orang akan melaknat dia karena orang singgah anak benaung. Lihat betuyuk di situ ada bungulnya nih, siapa numbahira di sini. Saya kong datang kena mau bungulnya siapa 40-50 nyambat bungul jadi bungul. Nah itu nang jar Nabi, takuti tempat-tempat laknat itu. Au fi tariqin, atau pada jalan, nah, jalan orang lalu lalang, jalan kahulu kahilir, jalan umum. Nah di situ inya qadha hajat, nang model kayak sapi, nah, di tengah kartak tuyuk-tuyukan. Au fi naq'imain, atau pada kumpulan air. Kayak sumur umpamanya. Orang kan kena ke sumur tuh manusia, sumur umum, Intang Kumpaan, Dragun. Nah, orang kena ke situ datang mengambil banyu, lihat ada kuturan-kuturan. Nah disumpahi orang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakuti kita agar kita jangan sampai bakalakuan yang mengakibatkan orang menyumpah. Dan ini bukan hanya nang tiga ini, banyak kelakuan-kelakuan lain yang kita hindari nang bila mana orang menyumpah. Napa kalain pada nang tiga nito, nang anggaran bila kita gawi disumpahi orang, nah itu jauhi. Sepeda motor umpamanya dipacul ke naputnya, keraung itu angkar sepeda motor itu disumpahi orang juga. Nah usaha apa? Usaha nang jangan sampai disumpahi orang. Nabi kita mengingatkan kita agar jangan sampai kita demikian, karena sumpah-sumpah orang itu ada nang kana lawan kita. Nah sama halnya dengan nama, dengan ngaran. Nah ngaran itu adalah disuruh Nabi ngaran nang baik, karena ngaran itu adalah jadi doa. Amun ngaran itu baik, ngarannya umpamanya
Rasid, pintar umpamanya. Artinya kan pintar. Saya kung nyambat pintar, saya kung pintar, saya kung pintar. Nah sehari berapa kali jadi pintar orang ini. Kalau ngaran nang kada baik, itu pun akibatnya jadi macam itu juga. Ngaran Muhammad, orang yang dipuji. Nah itu ngaran Rasulullah SAW, nang mana kita disuruh bangaran seperti itu. Supaya apa? Muhammad, orang nang dipuji. Muhammad, orang dipuji. Asal jangan amat dikiau. Nah. Bila Muhammad dikiau, katuhukan jadi Muhammad, dipuji kena kelakuannya baik di dunia atau di akhirat. Jadi jangan disingkat-singkat. Bila amat tuh lain kisahnya. Amat habis sama sekali artinya. Nah amat ya sudah, ada apa lagi toh. Jadi Muhammad, Ahmad, jangan disingkat-singkat. Supaya apa? Supaya nang kita sebut itu jadi doa lawan orang nang disebut ini. Nah Rasulullah sangat mendorong kita agar kita demikian bakalakuan, bangaran. Nah orang itu mendoakan baik kepada kita. Dan beliau menakuti kita, mengingatkan kita jangan sampai bakalakuan nang jadi penyumpah orang, nang jadi sambatan orang kada baik. Karena itu akan mendatangkan kepada kada baik terhadap diri orang itu. Ittaqul mala'innas salas, jauhilah ujar Nabi tempat-tempat laknat yang 3. Jadi secara khusus Nabi kita menyebut 3 perkara ini, dan secara umum banyak kelakuan-kelakuan yang jangan sampai kita jadi laknat orang, jadi kutukan orang. Hadis rawahu Ahmad. Babu ma yuqalu qabla ad-dukhul lil khala wa ba'da al-khuruj minhu. Bab ini menerangkan tentang apa yang dibaca ketika masuk di dalam jamban dan ketika keluar daripadanya, wa tarhibu, dan menakuti, min ta'khiril ghusli, daripada melambatkan mandi. Jamban itu adalah tempat nang kada baik. Kenapa? Karena di situ banyak syaitan. Di situ banyak jin. Nah oleh karena itu, bila mana kita hendak qadha hajat, kita masuk ke dalam jamban atau WC itu, berarti kita berada di tengah-tengah kerumunan jin, kerumunan syaitan. Nah oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita hati-hati masuk ke dalam jamban itu, supaya kita jangan diganggu baik zahir atau batin kita oleh jin dan syaitan tadi. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, Rasulullah itu bila mana sudah masuk ke dalam jamban, artinya berada di pintunya, sudah berada di pintu WC, Nabi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah bila mana kita membaca itu, maka jin syaitan itu kada melihat lawan aurat kita, kada melihat lawan aurat kita. Itu untuk yang zahir. Untuk yang batinnya, kita kada akan diganggu oleh jin atau syaitan tadi, hati kita. Nah, kadang-kadang di dalam jamban itu timbul waswis, timbul keraguan-raguan macam-macam. Nah bila mana kita masuk ke situ, ke jamban dari bacaan ini,
dijamin kita oleh Nabi terpelihara daripada gangguan jin dan syaitan itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada riwayat lain bismillah badahulu, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dari jin syaitan laki-laki dan jin syaitan perempuan. Nah, berlindung kepada Allah daripada itu. Rawahul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana keluar daripada WC beliau mengata ghufranak. Itu yang paling handap sudah. Artinya kalau kita baca itu cukup, walaupun ada yang lebih afdal. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anniyal adza wa afani. Itu sepanjangnya. Tapi andai kita ghufranak itu cukup sudah. Kenapa arti ghufranak itu? Artinya aku minta keampunan Engkau ya Allah. Barangkali dalam jamban tiada berbuat hal-hal yang macam-macam, hal-hal yang kada Engkau senangi, hal-hal yang kada Engkau sukai. Nah, jadi sekarang sudah keluar jamban, ghufranaka, aku minta ampunan Engkau ya Allah artinya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 perkara yang tidak mau mendekati akan mereka itu oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat, malaikat yang memintakan ampun kepada Allah. Kada mau berparak lawan kita. Andai kadang kita mati saat itu, kita jauh daripada malaikat rahmat. Yang pertama, al-junubu, orang junub. Orang yang dalam keadaan janabah itu malaikat berjauhan. Malaikat rahmat. Malaikat yang mendoakan kita selalu kepada Allah. Tetapi bila orang junub ini sudah bersuci, sekurang-kurangnya berwudu, nah malaikat rahmat itu kembali datang. Amunnya kada hendak mandi berwudu itu sudah cukup. Yang dikhawatirkan kita kalau kita mati parahatan junub itu, nah dan oleh para ulama dahulu pernah diterangkan bahwa orang nang junub itu apabila dia minum, apabila dia makan, maka itu menutup pintu rezeki. Salah satu daripada hal-hal yang menyebabkan pintu rezeki itu tertutup adalah makan, guring, minum dalam keadaan junub. Artinya membuat usaha sudah rajin kayak orang, tapi rezekinya tetap sedikit yang datang. Bacaan-bacaan lain sudah diamalkan macam-macam bacaan, tetap rezeki kakak itu aja juga. Nah coba pang periksa, biasanya waktu junub itu adakah makan, minum, guring? Nah barangkali itu penyebab terkuncinya rezeki. Nah, barangkali itu. Yang kedua, yang mana malaikat rahmat itu kada mau berparak, wasakranu, orang yang mabuk. Nah, orang mabuk sampai inya sadar hanya mau malaikat rahmat itu datang. Berapa lawas inya mabuk, makin lawas dijauhi oleh malaikat rahmat. Yang ketiga, wal mutadammihu bil khaluq,
laki-laki yang memakai minyak harum namanya khaluk. Nah, karena minyak harum khaluk ini adalah minyak harum yang khusus dipakai oleh kaum perempuan. Nah, jadi artinya minyak harum apapun, wangi-wangian apapun, nang bila mana itu khusus dipakai oleh perempuan, laki-laki jangan hendak memakai. Kenapa? Karena malaikat rahmat berjauhan. Amun nang laki-laki ada memakai, bini-bini ada dipakai, itu kada jadi masalah, nang umum aja. Tapi kalau ada minyak harum nang khusus itu untuk bini-bini, laki-laki jangan hendak memakai itu. Sebagaimana laki-laki ini kada boleh memakai pakaian-pakaian khusus perempuan, nah perempuan kada boleh memakai pakaian-pakaian khusus laki-laki, sampai ke minyak harumnya pun demikian. Ini minyak harum misal khusus yang dipakai hanya laki-laki saja, bebinian kada mau makainya harum itu, nah jangan hendak menjapain itu bebinian. Ini dikira orang lelakian yang datang bau-bau lelakian minyak harumnya. Nah sama halnya laki-laki memakai yang khusus minyak harum perempuan itu jangan dipakai, karena malaikat rahmat akan jauh daripada kita. Rawahul Bazzar bi isnadin sahih. Nah selanjutnya babu ma yuqalu inda dukhulil manzil wal khuruj minhum ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sayyidina shiratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم.